Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya kita sanjungkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Karya Yatim Indonesia, yang kami hormati Abi Asep, dan yang kami cintai teman-teman yatim dan duafa. Izinkan kami sebagai pengatur waktu penjajah acara pada kesempatan sore hari ini menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah agama sekaligus titipan doa dari para donatur, dan yang ketiga acara pembacaan istighosah. Meningkat ke acara kedua yaitu tausiah agama sebagai tausiah agama sekaligus titipan doa dari para donatur yang akan disampaikan oleh Abi Asep kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimu alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Yayasan Karya Yatim Indonesia, kakak-kakak, para admin yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya. Pertama, yang lebih utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat kudrah iradah Allah ta'ala kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka acara santunan pekanan yang diadakan oleh Yayasan Karya Yatim Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat tering salam yang sempurna mudah-mudahan selamanya tering tercurah limpahkan kehadiran baginda tercinta Rasul terakhir, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, salaf sholihin, sehingga sampai kepada kita sebagai umat mutakhirin yang mudah-mudahan senantiasa kelak di yaumil mahsyar
di yaumil jajal hisab kita mendapatkan syafaatul uzmanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita bersama-sama bisa duduk kembali di dalam haflah barokah dalam keadaan melaksanakan ibadah shaum yang hari ini alhamdulillah sudah memasuki hari yang ke-18 di fase kedua atau minggu kedua di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya memberikan gambaran kepada orang yang melaksanakan puasa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Kata baginda Nabi, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama, inda iftarihi, ketika datangnya waktu berbuka. Kita jaga, kita lawan hawa lapar, kita tahan hawa haus seharian. Begitu kita dengar waktu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi pada kita? Senang nggak? Bahagia tidak? Bahagia. Pakai banget lagi. Jadi luar biasa. Kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa itu yang pertama ketika datangnya waktu berbuka. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi, kebahagiaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu adalah wa inda liqa'i rabbih. Ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, bertemu dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan pahala puasa yang waktu kita kerjakan di dunia. Dan ini merupakan nilai puncak kenikmatan ketika kita mampu menatap wajah Allah, wajah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah. Makanya bagi orang yang berpuasa itu ada satu pintu surga yang diperuntukkan bagi orang yang berpuasa, namanya Babu Royan. Nanti pintu ini akan memanggil kepada kita yang berpuasa, ayyuhal shaimu, wahai orang yang berpuasa, udkhulu, masuk kalian dari pintu tersebut, namanya Babu Royan. Hadirin, adik-adik, anak-anak yatim dan duafa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana kita dididik oleh Ramadan. Kalau di bulan biasa, di hari biasa, untuk mengerjakan bangun sepertiga malam saja kita berat luar biasa. Tapi Ramadan mengajarkan kita bagaimana tidak, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan dibangunkan di sepertiga malam. Paling tidak jam 4, paling tidak jam 3 kita sudah dibangunkan oleh para petugas di baik musolah maupun masjid, akan memberikan tanda bahwasanya waktu sudah memasuki waktu sahur. Nah, inilah pendidikan buat kita. Kalau di bulan biasa saja kita susah untuk bangun, tapi di Ramadan kita akan terbangun lewat pengeras suara yang begitu nyaring di pendengaran kita, baik masjid maupun musola. Bangun, waktu sahur sudah datang. Nah, ini pendidikan buat kita, tarbiyah buat kita. Yang kemudian tarbiyah ini gak hanya di Ramadan saja, kita tularkan ke 11 bulan yang akan datang. Ini namanya tarbiyah buat kita. Gak cuman kita makan sahur saja. Begitu bangun di jam 3 subuh, jangan langsung makan sahur. Yang terbaik itu adalah qiyamul lail. Bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini pendidikan buat kita. Setelah masih ada waktu, ya kita bisa berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang ketiga. Makanya para ulama itu membagi malam itu sepertiga malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam yang pertama yaitu dari ba'da isya sampai jam 12 malam.
Sepertiga malam yang kedua dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Nah, sepertiga yang ketiga yang paling istimewa itu dari jam 3 subuh menjelang waktu adzan subuh. Ini yang paling hebat, yang paling utama ketika kita mampu bangun di sepertiga malam yang ketiga. Kenapa? Di dalam salah satu hadis kursinya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya, "Ya ibadi, wahai hambaku, kalau ada yang bangun di sepertiga malam yang ketiga ini, karena Allah nanti akan turun ke langit, ke lapis langit yang ketujuh, ke langit bumi." Beliau menyeru kepada hambanya, "Ya ibadi, wahai hambaku, kalau ada yang bangun di sepertiga malam yang ketiga ini, engkau meminta atas segala hajatmu, niscaya akan aku kabulkan segala hajatnya. Kalau engkau meminta, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahanmu, maka akan ampuni dosa-dosanya." Ini luar biasa. Jadi menjelang waktu subuh itu banyak fadilah-fadilah yang bisa kita raih. Dan salah satunya hebatnya lagi, ketika kita mampu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar, maka nilai pahalanya jauh lebih utama, jauh lebih besar ketimbang dunia dan isinya. Ini luar biasa. Kadang-kadang kalau di bulan biasa kita susah untuk bangun di sepertiga malam, tapi begitu masuk bulan Ramadan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bangun karena untuk melaksanakan makan sahur dan masak sahur. Dan ini sunnah hukumnya. Makanya kalau kita sahur, kita dapat pahala dari sahurnya. Nah, yang sunnahnya lebih, kita makan sahur jangan begitu bangun jam 3, jangan jam 3 langsung makan. Bangun jam 2 langsung makan. Yang afdol, yang sunnah itu diakhirkan. Minimal setengah 4, jam 4, mendekati waktu-waktu subuh. Bukan berarti udah muadzan baru makan, bukan. Artinya apa? Yang sunnah ini kenapa disunahkan? Karena satu, secara logika, kalau kita makan di jam 4 atau setengah 4, insya Allah sholat subuhnya tidak akan kesiangan. Tapi kalau kita makan jam 2, setengah 3 misalnya, kan masih jauh tuh waktunya ke waktu subuh. Tapi apa yang terjadi? Habis makan, mata ngantuk, ketiduran, akhirnya bablas sholat subuhnya kesiangan. Ini yang bahaya. Jangan sampai ongkoh puasa, tapi sholat kagak. Ini yang salah. Kenapa? Karena sholat itu as-sholatu umul ibadah. Sholat adalah induknya semua dari ibadah. Termasuk pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, pahala umroh kita, pahala bersedekah kita. Tergantung sholatnya. Abi kasih gambaran begini. 0 itu ada nilainya ketika ada angka santunya di belakangnya. Atau ada angka yang lainnya. Contoh begini. Nih angka 1 diibaratkan sholat. Puasa 0. Karena ini ada angka satunya, walaupun 0 digabung menjadi angka 10. Kita berzakat 0 digabungkan lagi menjadi 20 jadi 100. Digabungkan lagi dengan kita pahala sedekah 0 lagi misalnya, digabungkan lagi karena ada satunya dari depannya, makanya menjadi nilai jadi 1000. Terus kenapa? Karena as-sholatu umul ibadah. Sholat adalah induknya dari semua ibadah kita. Karena itu, Abi berpesan kepada kalian semua, anak-anak yatim dan duafa, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Karena sholat kewajiban. Jadikanlah sholat sebagai kebutuhan kita. Jangan merasa terpaksa karena sudah menjadi kewajiban kita. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Maka ada peribahasa, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini luar biasa ungkapan para ulama. Hadirin, adik-adik, ibu-ibu dan kakak para pengurus yang hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan puasa itu adalah ibadah yang syariah. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak kelihatan. Beda dengan kita mengerjakan sholat, di awal dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan baca salam, orang tahu dia lagi sholat. Ada gerakannya. Orang berhaji, orang berumroh, tidak sedikit yang mengundang warga masyarakat untuk ratibul hadat, untuk salaman-salam minta maaf antara tetangga ke tetangga. Tahu dia melaksanakan haji atau umroh. Tapi beda dengan puasa. Puasa itu ibadah syariah, ibadah yang tidak kelihatan. Terkadang kita susah membedakan mana yang puasa hari ini, mana yang kagak puasa hari ini. Kenapa? Karena siapa yang tahu puasa kita adalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah syariah, ibadah yang tidak kelihatan. Oleh karena itu,
Kata baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wahtis imanan wahtisaban, dengan iman dan ingin mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufirallahu, maka Allah ampuni dosanya, mata qadami min dambi, dosa yang telah lalu. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan Allah ampuni dosanya yang terlebih dahulu. Mudah-mudahan puasa kita yang hari ini kita kerjakan, yang lalu kita kerjakan, dan yang akan datang kita kerjakan, kurang lebih dari sekarang 12 hari ke depan, kalau memang 30 hari kita melaksanakan di bulan Ramadan, senantiasa diterima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan amalan puasa kita menjadi penebus daripada dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya memberikan wejangan kepada kita. Apa kata baginda Nabi? Ada 4 golongan manusia yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira kalau didudukkan sama keluarga, kita senang apa tidak? Umpama contoh begini, kita lagi pergi nih, tiba-tiba lagi di dalam perjalanan atau kita di dalam perantauan, ditelepon sama keluarga, dek pulang mamah kangen. Kira-kira senang nggak atau begitu? Senang. Atau seorang suami ditelepon seorang istrinya, seorang ibu ditelepon seorang anaknya yang dikangenin di rumahnya oleh keluarganya, senangnya luar biasa. Ini yang kangen kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, ada 4 golongan manusia yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang mana? Yang pertama adalah tahlil Quran. Orang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nih kemarin kita sudah memperingati malam nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Ini peristiwa besar. Kenapa? Karena Ramadan syahrul Quran. Karena Ramadan di mana dituduhkannya Al-Quran sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah buat kita. Kalau di bulan biasa barangkali kita enggan untuk baca Al-Quran, tapi Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita berlomba-lomba bertadarusan membaca Al-Quran. Terdengar sautan ba'da tarawih di masjid dan musola membaca Al-Quran. Ini tarbiyah buat kita, pelajaran buat kita. Kebiasaan ini jangan cuma di bulan Ramadan, tapi kita tularkan di 11 bulan yang akan datang, insya Allah. Yang kedua, golongan manusia yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala, wa hafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perbuatan, terlebih di bulan Ramadan, dari perbuatan mencela, ghibah, tamimah, menggunjing orang lain, memfitnah, dan seterusnya, di keburukan yang kita lakukan lewat lisan kita. Ini kita jaga. Nah, orang yang pandai menjaga lisannya, terlebih di bulan Ramadan saat ini, jangan sampai kita sia-sia puasa kita gara-gara kita tidak pandai menjaga lisan kita. Jadi orang yang senantiasa menjaga lisannya bagian dari orang yang senantiasa didudukan surga Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, golongan manusia yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala siapa? Wa mut'imil ji'an. Siapa mut'imil ji'an? Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Sedekah. Ya diantaranya ketika ada para donatur yang memberikan makan kepada anak yatim dan duafa. Ini luar biasa pahalanya. Ini mereka ini para donatur, para dermawan yang senantiasa memberikan makan kepada anak-anak yatim, yang memberikan sebagian rezekinya kepada fakir miskin. Mereka lah orang-orang yang senantiasa didudukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, kata baginda Nabi, golongan yang keempat yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala, wasauma fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita nih di dalamnya, kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu diantaranya orang yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, karena ini hukumnya wajib, maka surga merdukan kita semua karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dari 4 golongan tersebut kita ada di dalam salah satunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian
tausiah yang dapat Abi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi para adik-adik dan para donatur hadirin semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara ketiga, yaitu pembacaan istighosah yang akan dipimpin langsung oleh Abi Asep. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini, hari ini kami sedang melaksanakan doa bersama atau istighosah yang dikhususkan untuk para donatur dan dermawan. Atas nama Yayasan Karya Tim Indonesia, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur dan dermawan yang telah memberikan sumbangsinya kepada kami, yang mudah-mudahan senantiasa atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pahala yang berlipat ganda. Kami khususkan Al-Fatihah ini untuk seluruh para donatur Yayasan Karya Tim Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Semoga doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang sakit di keluarganya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang paripurna. Dan mudah-mudahan yang mempunyai pekerjaan, yang mempunyai hajat dan keinginan, senantiasa Allah berikan kemudahan kelancaran, disukseskan karirnya, dilimpahkan rizkinya yang barokah, yang halal. Keluarganya Allah jadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Putra putrinya Allah jadikan putra putri yang soleh dan solihah. Terkabul segala hajat dan doa baiknya. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tuhasil maqasidi ya Allah wa maqasidana ya Allah wa maqasidahum min umuri dunya wal akhirah wa bi fadlihi wa rahmatihi nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahmilana min jamil hajat wa tutahhiruna wa qina adzaban nari aziz ya ghafar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.